Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan semoga umur kita ini termasuk umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tambah umurnya, tambah kebaikannya, tambah amal solehnya, dan semoga kita semua diberikan istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang sumpah. Dalam bab fikih ada namanya babul yamin wan nuzur atau babul aimani wan nuzur, bab tentang sumpah dan nazar. Nah, yang disebut sumpah adalah menguatkan ucapan kita dengan bersumpah menggunakan Allah dan sifat-sifat Allah. Maka gak ada dalam Islam itu sumpah pocong, itu gak ada. Itu jelas di luar Islam. Ada orang sumpah pocong, itu bukan bagian dari Islam. Tidak ada sumpah pocong. Dan sumpah itu menggunakan Allah, demi Allah. Bahkan menurut mayoritas ulama kita, bahkan pakai Rasulullah pun tidak boleh. Demi Rasulullah enggak, tetap demi Allah. Nah, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menuliskan satu bab, babun nahyi anil halifi bi makhluqin, bab dilarang sumpah menggunakan makhluk. Kan Nabi, seperti Nabi pun tidak boleh, demi Rasulullah tidak boleh. Menurut ulama kita tidak boleh. Wal Ka'bati, demi Ka'bah tidak boleh. Wal malaikati, demi malaikat pun tidak boleh. Jadi kalau sumpah demi Allah. Dan sumpah itu meskipun nggak pakai diberikan Quran, itu sudah sah itu Pak. Dan itu sudah berat. Kita mengatakan demi Allah itu bukan main-main itu. Itu sudah bersumpah meskipun katakanlah tidak pakai menggunakan Al-Quran. Maka sebagian negara Islam ketika sumpah jabatan presiden, ada yang nggak pakai Quran dengan mengucapkan demi Allah. Nah, itu nanti di hadapan Allah ditanya. Jadi jangan sembarangan, demi Allah, demi Allah. Maka jangan mengumbar sumpah, jangan dikit-dikit sumpah, tidak bagus. Bahkan ketika jual beli pun kita dilarang untuk sering bersumpah meskipun jujur. Meskipun jujur, jangan sembarangan bersumpah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, saya tidak pernah bersumpah baik bohong ataupun benar, tidak pernah bersumpah. Karena itu kalau kita sembarangan bersumpah,
itu kita menganggap itu remeh, padahal itu berat. Mengucapkan demi Allah itu berat. Apalagi naudzubillah kalau kita bersumpah dan dusta. Waduh, dosa besar, dosa besar. Nah, ada pembahasan dalam Riyadhus Shalihin juga, babu tahlidi tahrimil yamin al-kadzibati amdan. Bab besar dosanya sumpah dusta dengan sengaja. Man halafa ala mali mri'in muslimin bi ghairi haqqihi laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dusta sumpahnya demi untuk mendapatkan harta yang bukan hak miliknya, maka nanti di akhirat dia akan menghadap kepada Allah dan Allah murka kepadanya. Ya Allah Pak, di akhirat itu yang kita tunggu itu apa? Rahmatnya Allah. Ini enggak, di akhirat Allah udah marah besar sama kita. Jadi jangan sembarangan, para pejabat yang disumpah jangan sembarangan itu. Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Indonesia. Oh, bukan main-main itu Pak, bukan main-main. Nah, ada hadis Nabi begini, manik tata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan menggunakan sumpahnya yang dusta, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan dia neraka, wajib masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan bagi dia surga. Saking murkanya nggih. Faqala lahu rajulun, ada seorang berkata, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, Rasul, yang kau ucapkan itu maksudnya meskipun itu barang yang remeh, barang yang sedikit. Qala wa in kana qadiban min arakin, meskipun itu hanya sepotong kayu siwak. Kita sumpah, nah, ini kan sering Bapak Ibu ya, di Serang ini sering terjadi rebutan tanah. Entah ada sertifikat 2, dibawalah ke pengadilan, bersaksi, bersumpah demi Allah, ini adalah harta saya, padahal bukan. Bagaimana nanti di akhirat? Sepotong kayu siwak saja jadi masalah, bisa neraka, apalagi berhektar-hektar yang diambil. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, Nabi bersabda, al kabairu, termasuk golongan dosa-dosa besar adalah yang pertama al isyraku billah, mensekutukan Allah. Dosa besar, bahkan kalau sampai meninggal dunia masih musyrik, finnari khalidina fiha abada, naudzubillah, kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah summa madza ya Rasul, apalagi wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar. Bukan dosa kecil Pak, dosa besar. Kita mentelantarkan orang tua, dosa besar. Tidak peduli dengan orang tua kita, dosa besar. Taruhlah meskipun kita dulu kurang dirawat dengan baik, tetap kewajiban birrul walidain. Kita maafkan ayah kita, barangkali mereka berbuat zalim pada kita, kita maafkan, karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Wa qatlun nafs, membunuh, auzubillah. Sekarang berapa banyak pembunuhan di Indonesia ini? Itu sudah syukur Pak, kita bersyukur tidak digulung oleh Allah ini. Hampir tiap hari pasti ada orang terbunuh. Hampir tiap hari ada berita ditemukan mayat di sini, di sini, di sini. Ya Allah, itu dosa besar dan itu tiap hari terjadi. Ngeri banget tadi. Kita hidup di wilayah seperti itu, masya Allah. Dikit-dikit tempur, di sekolah berantem mati, dianggap remeh, padahal dosa besar itu, qatlun nafs. Anak-anak kita kadang-kadang ngebully sampai mati. Ya Allah ya Rabbi, ini dosa besar.
la haula wala quwata illa billah. Nggih. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah ghamus. Ghamus itu mana aslinya adalah sumpah yang menenggelamkan orang ke dalam neraka, sumpah bohong, sumpah dusta. Jadi kalau diambil sumpah jabatan, dalam hatinya sudah terencana untuk melakukan A, B, C, D yang itu khianat kepada rakyat, dosa besar. Ghamus, nanti ditenggelamkan di neraka. Semoga para pemimpin kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hadis yang mengancam sumpah yang tidak benar. Nah, hukmul yamin syar'an. Nah, sekarang kita membahas bagaimana hukum daripada sumpah secara umum. Yukrahu talaffuz bil yamin fi a'ammil ahwal. Secara umum sering bersumpah itu makruh. Sering bersumpah itu makruh. Artinya kita dilarang untuk sering-sering bersumpah meskipun itu benar. Meskipun itu benar. Nah, tapi Bapak Ibu dalam pembahasan fikih ada namanya sumpah al-laghu, sumpah yang tidak sengaja. Dalam tradisi bangsa Arab itu seringkali mengucapkan wallah, tapi bukan sumpah. Bapak Ibu kalau umroh misalkan, itu dari mana? Dari Indonesia? Min Indonesia wallah. Itu orang Arab sering ngomong wallah wallah, itu bukan sumpah. Itu memang apa nggih? Kayak kebiasaan gitu nggih. Nah, kalau yang model begitu itu bukan sumpah, meskipun secara redaksi seolah-olah sumpah. Nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak yang model begitu? Kayaknya nggak ada nggak. Itu tradisi kalau orang Arab tuh sering ngomong wallah 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 itu. Misalkan reporter bola, wallah, bukan sumpah itu Pak. Waduh, orang Arab sumpah dulu, bukan. Itu apa nggih, kembang ucapan, bukan sumpah. Ini yang dimaksud adalah sumpah yang beneran sumpah. Nggih. Nah, qala sami'tu Syafi'i, dari Imam Harmalah beliau mengatakan sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, saya pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, wa ma halaftu billahi shadiqan wala kadiban. Saya tidak pernah bersumpah dengan menggunakan demi Allah, baik itu main-main ataupun beneran tidak pernah. Jadi sangat menghindari melakukan sumpah kalau memang tidak butuh untuk bersumpah. Nah, kemudian sumpah itu dianggap sah kalau menggunakan Allah, demi Allah. Nah, maka di antara hadis yang melarang sumpah selain Allah adalah ini, Pak. Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan, melarang kamu bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapakmu. Nah, dulu ada kebiasaan begitu, demi ayahku, demi ibuku, enggak. Faman kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah, demi Allah. Au liyasmut, atau diam. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, annahu sami'a rajulan yaqul, Ibnu Umar mendengar orang berkata, la wal Ka'bah, enggak, demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar berkata, la tahlif bi ghairillah, jangan bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan musyrik. Nah, nggih. Qala wa fassara ba'dul ulama fa innahu kafara aw asyrak ala tahlid. Nah, jadi yang disebut kufur dan musyrik di sini menurut sebagian ulama bukan kufur dalam arti keluar dari Islam, tapi sangat besar dosanya, sangat besar dosanya. Meskipun kalau tidak salah, okay, ada pendapat, tapi nanti kita cek lagi, okay, dari sebagian ulama, kalau tidak salah mazhab Imam Hambali, sah bersumpah dengan menyebut demi Rasulullah. Tapi sebaiknya kita hindari karena mayoritas ulama mengatakan tidak boleh bersumpah kecuali menggunakan Allah. Okay. Nah,
Hukum sumpah ini bisa haram, bisa wajib, bisa mubah. Di sini disebutkan wa haraman wa dzalika idza kanat ala fi'li haramin aw tarki wajibin aw ala syai'in kadzibin. Kalau bersumpahnya itu dusta, haram, atau bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan haram, itu sumpahnya haram. Demi Allah saya tidak akan pergi ke masjid. Loh, ngapain sumpah begitu itu? Nggak boleh, haram. Demi Allah saya tidak akan melaksanakan sholat lima waktu, haram sumpahnya itu. Haram. Kadang-kadang menjadi wajib. Contoh dalam pengadilan kita kan harus diambil sumpahnya, wajib itu. Presiden mau dilantik wajib bersumpah, diambil sumpahnya wajib. Ini kalau kita mau dapat presiden baru Bapak Ibu ya. Nah, ini sedikit keluar. Makanya pernah ada seorang ulama menulis, bayangkan kalau ada orang tidak percaya Tuhan, dia sumpahnya pakai apa itu? Kalau ada orang tidak percaya Tuhan, dia sumpahnya pakai apa? Demi apa coba? Gak ada cara itu. Kita bangsa yang bertuhan pasti menyebut nama Tuhannya. Demi Allah, kita umat Islam. Orang non muslim ya silakan, gak ada urusan sama kita. Tapi kan disebut nama Tuhan mereka. Bayangkan kalau ada orang ateis, tidak percaya Tuhan, lalu dia jadi presiden, mau disumpah pakai apa dia? Nah, itu bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu menyalahi apa nggih? Tabiat atau menyalahi fitrah manusia itu. Mubahan kadang menjadi mubah, hukumnya adalah wadzalika idza kanat ala fi'li ta'atin aw tajannubu ma'siyatin aw irsyadi ila haq. Kadang-kadang kita boleh bersumpah untuk memantapkan melaksanakan kebaikan. Demi Allah nanti akan saya bayar utang ya. Boleh, tapi ingat harus dikerjakan. Nah, kemudian syarat-syarat sumpah Bapak Ibu. Yang pertama adalah syarat orang yang bersumpah ayyakuna halifan balighun aqilan. Yang bersumpah harus sudah baligh dan berakal. Anak-anak kecil sumpah-sumpah itu ya belum sah, dia belum baligh. Nah, kita pernah bahas bahwa seluruh tasarruf atau kegiatan anak-anak kecil kita dalam urusan jual beli, dalam urusan menyumbang, dalam urusan sedekah harus diperhatikan. Kalau yang melibatkan harta yang besar itu tidak sah. Maka dulu kalau tidak salah pernah kita bahas tentang anak yatim. Kita kalau ada yang meninggal dunia, kemudian kita bikin tahlilan, awas, tolong diperhatikan, jangan menggunakan harta anak yatim. Misalkan yang meninggal almarhum punya istri, punya anak kecil, laki-laki masih kecil, tahlilan jangan menggunakan harta warisan anak yatim ini. Anak yatim ini belum sah untuk nyumbang. Anak yatim dipanggil, nak, sayang sama abah, sayang, ambil ya duitnya untuk tahlilan. Haram, nggak boleh Pak. Anak yatim belum sah. Kalau mau tahlilan ambil dari yang lain, dari kerabat-kerabatnya, dari tetangganya, konsumsinya. Jangan mengambil dari anak yatim. Kalau kita paksakan, itu kita memakan harta anak yatim. Karena anak ini masih kecil, belum baligh, tidak sah. Sumbangannya tidak sah. Sama dengan orang yang tidak berakal, tidak sah nyumbang. Ada orang yang mohon maaf barangkali mengalami tekanan hidup, agak stres, lalu tiba-tiba perhiasannya dikasih-kasihkan tetangga-tetangganya, kita tidak boleh terima, itu tidak sah. Sama terjadi dengan tetangga kami dulu, cerita dari ibu mertua, teman sekolahnya SD Pak, entah kenapa kok agak stres, itu datang ke ibu mertua saya, dikasih gelang, dikasih kalung, dikasih, waduh banyak sekali, bergram-gram. Ini bukan rezeki anak soleh ini Pak. Untungnya ibu kami ngerti hukum, dibalikin lagi ke anaknya. Ini tadi ibu boleh bagi-bagi emas, dibalikin.
Jangan langsung alhamdulillah rezeki dari Allah. Orang stres. Nggak sah, harus dikembalikan itu, Pak. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan, nggak sah. Jadi dia bersumpah dia harus balik dan berakal. Yang kedua, Allah yakunal yaminu lahwan. Sumpahnya memang betul-betul sumpah, bukan yang kayak semisal tadi yang saya ucapkan, kayak tradisi Arab yang dikit-dikit ngomong wallah wallah, itu bukan sumpah. Jadi harus betul-betul itu sumpah. Ayyakunal qasamu biwahidin mimma yali. Yang kedua adalah sumpahnya harus menggunakan satu Allah atau sifat-sifat Allah. Selain itu tidak sah. Jadi harus mengatakan demi Allah. Nah, jadi kalau ada sumpah selain tadi yang kita sebutkan syarat-syaratnya, maka sumpahnya tidak sah. Jadi yang dianggap adalah sumpah dengan atas nama Allah. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-birru bil yamin wal hansu biha ma'nahuma wa hukmuhuma. Nah, sekarang kalau orang sudah bersumpah, nah, dan sumpahnya sudah sah, maka dia harus melaksanakan isi dari sumpah tersebut. Maka dia harus melakukan isi dari sumpah tersebut. Misalkan kita sudah bersumpah, minggu depan demi Allah akan saya bayar utangnya, hari Jumat depan ya saya bayar. Dia sudah sumpah, demi Allah saya bayar. Maka hari Jumat depan dia harus bayar sumpahnya. Kalau Jumat depan dia tidak melakukan pembayaran sumpahnya, maka dia termasuk kategori melanggar sumpah. Nah, kalau melanggar sumpah, kalau sumpahnya model begini, minggu depan akan saya kerjakan, ternyata tidak, ternyata dia nggak ada duit, gimana? Maka dia melanggar sumpahnya, salah sendiri dia bersumpah. Maka ketika dia melanggar sumpah, maka dia kena namanya kafaratul yamin, membayar kafarat sumpah. Nah, membayar kafarat sumpah itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah itqu raqabatin mukminah, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Sekarang nggak ada Bapak Ibu ya. Dari zaman dulu itu seringkali hukuman dalam Islam itu memerdekakan budak. Maka sebenarnya Islam itu ingin memerdekakan semua budak, tapi pelan-pelan. Melanggar sumpah, memerdekakan budak. Ya, gitu. Yang kedua adalah kalau tidak menemukan, boleh beralih ke hukuman berikutnya, yaitu it'amu asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Panggil 10 orang miskin, likulli miskinin muddu habbin min ghalibi kuli baladi. 1 orang miskin kita berikan beras dengan ukuran 1 mud. 1 mud itu kira-kira 1 liter lebih sedikit, atau 1 liter lah, kurang dikit atau lebih sedikit segitu kita berikan 10 orang. Kenapa Pak bagi-bagi beras? Ngelanggar sumpah. Sumpah kepada istrinya, kan ribut, papa tidak pernah pulang, demi Allah demi Allah nanti malam datang. Gak datang, bayar sumpah. demi Allah gak dikerjakan ya, harus Pak, harus bayar kafaratnya. Nah, boleh juga beralih ke hukuman ketiga, au kiswatu asharati masakina mimma yu'tadu lubsuhu, atau memberikan 10 fakir miskin tadi, kalau tidak diberikan makanan pokok, diberikan pakaian yang layak. Nah, itu adalah kafarat membayar sumpah. Setiap sumpah yang kita ucapkan dengan menggunakan atas nama Allah dan itu tidak kita kerjakan, kita diwajibkan membayar kafarat. Udah sumpah-sumpah nggak dikerjakan. Nah, hukuman atau kafarat daripada sumpah itu disebutkan langsung oleh Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, kemudian tapi jangan salah paham. Kalau ada orang berdusta, sumpahnya berdusta,
sengaja berdosa, dosa besar. Dosa besar plus wajib membayar kafarat, dan kafaratnya itu tidak bisa meleburkan dosanya. Enak aja sumpah jabatan korupsi, untuk melebur dosa bayar kafarat, dosanya tetap. Dosanya tetap, dosanya ente harus taubat kepada Allah. Dan kalau korupsi harus dikembalikan, Pak. Kan begitu. Kita membaca syarat-syarat taubat. Orang itu taubatnya nasuha, sungguh-sungguh. Kalau dosanya itu antara dia dengan Allah, cukup melakukan 3 hal. Yang pertama, menyesal. Kalau dosanya langsung kepada Allah. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti dari dosanya. Yang ketiga, berniat dengan kuat tidak akan mengulangi lagi. Itu sah. Dengan 3 itu taubatnya disebut sebagai taubatan nasuha. Tapi kalau dosanya itu masih berkaitan dengan hakul adami, ada urusan harta dengan orang lain, tidak cukup dengan 3 itu, tambah 1 lagi, diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dibayar atau minta ikhlas ridho. Datang ke orangnya, Pak, saya pernah, berani nggak ngomong ke rakyat, wahai rakyatku, saya pernah korupsi sekian miliar, mohon dimaafkan. Berani nggak? Kalau nggak, kembalikan, Pak, kembalikan itu. Kalau nggak begitu, berarti dia tidak taubatan nasuha, dan nanti di akhirat ada hisabnya sendiri-sendiri. Jadi berat. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, ketika nanti kamu di akhirat, kondisimu membawa 70 macam dosa kepada Allah secara langsung. Dosa ini, tapi hablum minallah semua. Berat, tapi masih kalah berat dengan 1 dosa yang ada sangkut pautnya dengan hablum minannas. Masya Allah, itu kalah. Kalau dosa langsung kepada Allah, harapannya kita mohon ampunan kepada Allah, rahmat Allah. Tapi kalau ada hakul adami, maka diselesaikan dengan hakul adami. Maka jangan sembarangan ngutang tidak bayar. Jangan sembarangan punya istri nggak dikasih nafkah, punya anak nggak dikasih nafkah. Itu nanti di akhirat tuntutannya berat. Bagi-bagi waris nggak beres. Yang sering terjadi, Bapak Ibu ya, almarhum ini pernah menikah lagi misalkan, diem-diem, tapi akhirnya terbongkar. Dan dia punya anak, ini anak warisannya sama dengan anak dari istri pertama. Yang sering kan nggak dikasih, jangan dikasih, itu mah anak dari si Ono, nggak dikasih, nggak, haram, harus dikasih. Baru kemarin saya itu ditanya, Pak, jadi agak-agak bekas warisan gitu. Ada seorang, ketika ayahnya meninggal, jadi dulu ayahnya itu cerai dengan istri pertama, kemudian menikah lagi dengan ibunya ini, yang bertanya ini. Nah, kemudian punya anak lah beliau dan adik-adiknya. Ketika beliau meninggal, di tengah-tengah kehidupannya itu pernah ada yang mengingatkan kepada almarhum, kamu dulu cerai sama istrimu itu lagi hamil. Kan dulu kan nggak detail kayak sekarang, Bapak Ibu ya. Istrimu lagi hamil, untuk anakmu, lihat anaknya. Kemudian sang ayah ini meninggal, beliau tanya, bagaimana Pak Ustadz? Dapat warisan Pak itu dulu. Terus gimana? Sudah dibagi-bagi? Ya dihitung ulang. Dulu itu berapa warisannya? Dulu itu warisannya berapa? Kalau dulu Pak itu kan rumah sama lahan di Cianjur tuh, kalau tidak salah 50 jutaan lah. Nah itu dibagi, dapat berapa itu? Nah, kasih lagi ke beliau dulu. Nah, karena itu anaknya, tidak bisa tidak. Saya lupa Pak Ustadz, kalau bapak saya dulu punya anak, lupa. Dianya itu lupa kalau bapaknya dulu punya anak dari yang selain ibu dia. Cari Pak, terus gimana nih? Sudah putus hubungan, cari beliau. Apakah boleh saya sedekahkan? Jangan disedekahkan bagian dia. Cari beliau, kalau nggak ada, kasih kepada ahli warisnya. Hati-hati Bapak Ibu ya, hakul adami itu berat nanti di akhirat. Nah,
Nah, sekarang begini Bapak Ibu, man halafa ala tarki wajibin minal wajibat, barang siapa bersumpah meninggalkan kewajibannya yang diberikan oleh Allah, sumpah saya nggak akan, wallahi demi Allah saya nggak akan datang sholat Jumat, sumpahnya nggak beres ini. Au halafa ala fi'lin muharramin, atau dia sumpah untuk mengerjakan perbuatan haram, demi Allah saya akan nyuri, naudzubillah. Fa innahu qad asallaha azza wa jalla fil halatain wa lazimat bil hanastu fihima, maka dia telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus tidak dilakukan sumpahnya itu, wajib membatalkan sumpahnya, dan harus membayar kafarat. Jangan dikerjakan, ya. Wajib jangan dikerjakan yang isi dari sumpah tersebut, tapi tetap kewajiban membayar kafarat. Ya. Kan kadang-kadang orang marah itu kan sumpahnya macam-macam. Demi Allah saya nggak akan kasih kamu nafkah lagi. Nih istrinya ya. Nah, nggak boleh dikerjakan itu sumpahnya. Kemudian dia harus membayar kafarat. Nah, kalau sumpah kemudian dia nyesel, ternyata ada hal lain yang lebih baik. Demi Allah saya cerai kamu nanti, mikir habis ngomong itu ngomong, oh iya kasihan dicerai, ada anak segala. Nah, jangan dicerai Pak, jangan dicerai, jangan diisi sumpahnya itu, jangan dikerjakan, tapi wajib bayar kafarat. Yeah. Nah, tadi ada yang kurang Bapak Ibu ya. Membayar kafarat tadi, yang pertama adalah memerdekakan budak, yang kedua adalah memberikan makan fakir miskin 10 orang, atau memberikan pakaian, atau puasa tiga hari. Tadi kurang, atau puasa tiga hari. Fakaffaratuhu it'amu asrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Jadi kalau kita tidak mampu memerdekakan budak, tidak siap memberikan makan fakir miskin, tidak siap memberikan sandang untuk fakir miskin 10 orang, maka boleh beralih ke hukuman berikutnya, yaitu puasa tiga hari. Jadi silakan puasa 3 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan nazar. Nazar. An-nadharu iltizamu qurbatin ghairi wajibatin fi syar'i mutlaqan aw mu'allaqan ala syai'. Yang dinamakan nazar adalah komitmen untuk melakukan ibadah yang tidak wajib. Kalau ibadah wajib mah nazar kan nazar harus dikerjakan. Komitmen melakukan ibadah yang tidak wajib, maksudnya yang sunnah. Nah, komitmen. Nah, baik itu digantungkan atas sesuatu atau tidak. Misalkan Bapak nazar, saya nazar mau puasa 3 hari, ya udah harus dikerjakan puasa 3 hari. Nanti kalau saya turun SK pengangkatan, nazar saya berangkat umroh, nah nazar. Boleh begitu, boleh mutlak saja. Saya nazar, boleh. Tapi sebaiknya tidak pakai nazar-nazaran, Pak. Kenapa? Orang itu kan dianjurkan berbuat taat kepada Allah. Kita mau puasa saja, nggak perlu nazar-nazaran. Tapi meskipun nazar itu boleh, nazar itu boleh. Nah, kemudian sama, kalau kita sudah nazar, nah, maka wajib dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, maka kasusnya sama. Kita membayar kafarat kayak tadi, membayar kafarat. Dan tidak boleh nazar berbuat maksiat, tidak boleh. Nah, kemudian nadar itu ada syaratnya. Yang pertama adalah yang bernadar harus Islam. Yang kedua, dia sudah baligh, berakal.
dan yang ketiga adalah tidak terpaksa. Itu tidak ada yang maksa. Kemudian konten dari nadarnya adalah ayyakunal manduru kurbatan. Isi dari nadarnya harus merupakan ibadah. Fala nadra fil mubahat wa hiyal umur allati la yatarattabu ala fi'liha aw tarkiha thawabun aw iqabun. Falau nadra fi'l mubahin aw tarakahu ka'aklin wa naumin lam yalzamul fi'lu wala tarku walaysa alaihi syai'. Nah, kalau nadarnya itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, maka nadarnya itu sia-sia, tidak perlu dikerjakan. Nadar, kalau misalkan si A menang mau jalan dari Serang ke Jakarta, buat apa? Nggak sah itu. Ngapain? Kalau presiden ini terpilih, saya mau akan jalan ya, keliling Jawa pakai sepeda, apa yang dikerjakan? Nggak ada. Itu nggak pengaruh, nadarnya nggak ada. Ngomong kosong itu nadarnya nggak ada. Jadi nadar itu harus sesuatu yang merupakan ibadah dan bukan ibadah wajib, sunnah. Nah, meskipun sunnah, dengan nadar tersebut maka nadarnya menjadi wajib. Nah, kita ini kan begitu seringnya menekan Allah. Ya Allah, kalau saya sukses ini, dulu saya ditanya juga Pak, ditanya, ini kalau tokonya ini laku, janji nazar saya akan kurban sapi, kemudian tokonya laku. Setelah tokonya laku, nanya harus dikerjakan, harus. Sapi, iya sapi, kamu ngomongnya sapi. Kamu ngomongnya sapi kok, ya sudah, sapi kerjakan. Beda kalau begini, nadar kalau ini sukses, goal, mau iktikaf di Masjid Maluku Utara misalkan. Nah, itu tidak harus datang ke Masjid Maluku Utara, cukup di Masjid As-Saura atau di masjid ini sah. Karena apa? Masjid-masjid seluruh dunia itu nilai ibadahnya sama, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau nadar 3 masjid ini wajib datang ke sana. Saya mau iktikaf, kalau ini goal dewan, saya iktikaf 20 hari 20 malam di Masjid Nabawi, harus ke sana. Salah sendiri bikin susah. Mau iktikaf di Masjidil Aqsa, wajib datang ke Masjidil Aqsa. Itu masjid kita itu Pak, bukan masjid orang Palestina, masjidnya umat Islam dan nilainya khusus. Maka kalau nyebut Masjidil Aqsa harus datang ke sana. Jadi ingat dulu Raja Faisal dari Saudi, dia sumpah, saya nazar saya akan iktikaf. Kalau itu lagi awal-awal perang dengan Israel, nazar saya mau sujud di Masjidil Aqsa, saya akan stop ekspor minyak. Luar biasa dulu, raja-raja dulu. Akhirnya apa? Nggak lama setelah itu ditembak oleh ponakannya sendiri. Ya Allah ya Rabbi, dahsyat sekali. Beliau dibunuh oleh siapa? Ponakannya sendiri. Kemudian ponakannya lari ke Amerika. Subhanallah. Nah, itu perang sampai sekarang nggak beres itu. Itu dari tahun 1948 berdirinya Israel sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun nih? Jadi seusia kemerdekaan kita lah mulai berdirinya Israel itu. Dan yang mendirikan adalah Inggris. Nah sekarang Inggrisnya sudah lemes, diganti dengan Amerika. Sama saja. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan. Nah kemarin ada pertanyaan masuk dari jamaah tentang jual beli model apa, kan ada itu di restoran itu beli apa namanya itu, pokoknya makan berapapun bayar 150. Wah kan ada ini makanan daging apa, pokoknya makan apapun bayarnya 150. Itu sah boten. Nah yang pertama kita lihat syarat-syarat jual belinya semuanya. Penjualnya ada, pembelinya ada, barang yang dijual
ada, dan semuanya barang halal. Lalu apakah ada unsur tarodi? Iya, ada unsur ridho. Saya belinya ridho, yang menjual juga ridho. Lalu memang di situ ada unsur sedikit spekulatif. 150 nanti saya makan apa ya? Tapi kan terukur, Pak. Ini pokoknya sekali piring ini 150, apapun saya makan. Nah, kan sudah ketahuan itu. Nah, maka di sini insya Allah jual beli itu sah. Sama persis dengan begini. Dulu dibahas oleh para ulama. Dulu ada namanya mandi sauna di Arab itu, ya, mandi sauna. Nah, orang mandi sauna itu kan masuk ke pemandian, bayar sekian. Itu kan ada sedikit tidak kejelasan. Berapakah air yang dihabiskan? Nah, okay. Saya mandi sekian menit, nanti butuh air kan. Tapi itu kan sudah diperkirakan semua oleh yang punya pihak pemilik mandi sauna. Maka jual beli itu tetap halal. Persis kayak ini. Kita jual beli model makan berapapun 150. Nah, jadi terukur. Jadi tidak ada unsur spekulatif sebenarnya. Karena apa? Kita yang beli sudah mengukur diri. Pokoknya sepiring sekali makan 150. Udah diambil semua ini, rendang ini terserah. Dan pokoknya apa, nah itu termasuk halal nih, karena barangnya ada dan kita jelas bisa memprediksi berapa yang akan kita ambil. Kalau kita nggak mau, ya jangan masuk warung situ. Nah, masuk warung sebelah yang nasi padang 12.000. Nah itu jadi sah, jual belinya sah insya Allah. Jadi unsur spekulatifnya bisa ditolerir karena bisa terprediksi dengan jelas. Persis kayak tadi orang mandi sauna atau mandi itu kan dia nggak terprediksi berapa air yang keluar, itu kan nggak jelas. Tapi kan kita sudah bisa prediksi, yang membayar juga sudah tahu, yang menyediakan juga sudah memperkirakan. Maka insya Allah karena jual belinya jelas, barangnya jelas, dan antarodin sama-sama ridho, maka jual belinya insya Allah jual beli yang halal. Mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.